Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama lolimaina kepada syukur marah di sisi Allah taala. Nasabak famasi semakana itu liman. Alhamdulillah kita hadir bersama pada malam ini di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu di masjid kita, Masjid Ar-Rahmah Amparita, dalam rangka memperingati Isra Mi'rajna al-Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berharap semua dengan acara kita ini insya Allah lalu ibaratkan oleh sisi itu Allah. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidina teman lebih hadir peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu harus diyakini seyakin-yakinnya. 100% keyakinan terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nasabah secara langsung di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Makanya Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inilah ayat yang menjelaskan bahwa Isra Mi'raj betul-betul terjadi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak bisa dipungkiri hadirin. Kalau ada orang yang meragukan peristiwa ini, maka sesungguhnya dia meragukan Al-Quran. Nah, bata-batanya Al-Quran ini dari kau engkau tahu dek nak putar itu kejadian yang sering peringatan terjadi Isra Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jelas di dalam Al-Quran. Jadi dari makuan naro salah satu hal yang penting kita yakini adalah engkau kejadian itu Isra Mi'raj oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga harus pahami bahwa satu-satunya Nabi dan Rasul itu diisra-mi'rajkan oleh Allah. Sehingga kita patut juga berbangga bahwa alena bahwa Nabi tadi itu satu-satunya Rasul yang diisra-mi'rajkan oleh Allah. Magna korna sama Nabi kita termasuk itu Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi yang menjadi Nabi termulia, maka secara otomatis juga maka dia umat nama jadi umat terbaik, dan insya Allah kita semua lah itu. Ini mana nanti dia menjadi umat terbaik, khairul umat yang terbaik nasabah magi nabina nabi yang terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa.
Bukan peristiwa biasa-biasa Pak Ibu. Begitu berat, begitu hebatnya peristiwa ini, tidak satu pun dari makhluk Allah yang mampu melakukan kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai itu dalam ayat ini, napa mulai itu pengelakana sebab berkata Subhanahu. Ulama kita menjelaskan bahwa dari engka ayat yang diawali dengan kata Subhana, maka sesungguhnya setelah itu ada sesuatu yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari baca-baca Quran ini, lalu kemudian didapatkan engka ayat napa mulai Allah Ta'ala sebab kata Subhana, maka yakinlah setelahnya itu nanti engkau peristiwa yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Allah kepada kita semua. Maka taruh kata Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam ayat ini. Sebenarnya Allah itu mengajarkan kepada kita semua, maka dia engka jama-jama mawur, engka jama-jama marji. Ada persoalan besar yang kita hadapi, maka perbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemegeli kesebetan yang komino itu mulusin jam-jam yang sifatnya berat hadirnya sehadiran. Panglutan Nabi Yunus alaihissalam. Temponan itu yang balik. Selama 40 malam berada di tengah laut, dari lalu tanah balik itu selalu bertasbih kepada Allah karena dia menghadapi persoalan berat besar. Dek napanya mata sebetulnya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu yang selalu dibaca selama 40 sunat munrena wetana balini utangana tasimawangi. Sehingga dengan keberkahan tasbihnya itu kemudian diselamatkan oleh Allah. Seandainya dengan tasbih itu Nabi Yunus majapu makubul kulalan dari tanah balai sampai kiamat, kata Allah. Makanya itu dalam Al-Quran katakan falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus dengan kana tasbih, dengan kana baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka dia mengatakan lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sesungguhnya Nabi Yunus monre makubur kalau tanah balene di dalam laut itu ila yaumi yub'atsun sampai hari kiamat. Lalu sekian Pak Mun kalau wali seandainya dengan tasbih itu Nabi Yunus alaihissalam. Olehnya itu kita harus selalu bertasbih, ya. Termasuk hadirin sekalian malaikat pembawa arah. Ya malaikat mesangini arah itu pada awalnya mengeluh juga. Wahai marjillah deseri jamaah kayu. Berat sekali pekerjaan kita ini. Maka tanya jamaah tak marji. Sebab arah hadirin sekalian mau dipikul hadirin bukan pekerjaan ringan. Nah sebab ia aras termasuk makhluk Allah yang paling besar. Kemudian dibanding kali Bapak Ibu sekalian, perbandingan dunia dengan aras itu, seandainya engkau golita, engkau kelereng, ditempangi pertengahan padang pasir yang begitu luas. Ibaratnya dunia itu adalah kelereng itu, kemudian padang pasir yang luas itu adalah aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata kemudian kalau ada orang yang mentala istrinya, goyangnya aras.
Ya kota engkau atau amparita telai benina goyang arah. Begitu dahsyatnya ketika ada orang yang mentalak istrinya. Oleh itu dia nak kita kata talak. Jadi nak talak sebenarnya. Alamu dia cek ko dia nak talak telu langsung. Ya Pak Mega tu sesana puran talak benina, cantik pemenita, cantik pemenita. Sebab magi nape perawatan, kurang ditalak. Weh, glowing. Timbal ini Enesro, melini Anzora dan sebagainya. Weh, lama. Kali melakai nak, cantik ni kita ini wah. Dia mau kembali tidak bisa karena tahap 3. Ia kota letul hadir saudara katawe, letul beniwe. Ia panawa disirewa keping malaki pertamana. Ia kopure malaki siba orang lain kemudian telai ping laki makaduana. Habis masa idah baru bisa kembali. Tapi itu tidak bisa diatur. Maka dana kebisi wana betah. Ubeni jolo sejak ya rubeni ko ya pemon mo kosoki ko pokoknya tu dak mau na kuro ya miseni pokoknya sinin na biaya ya mana miseni tapi dengan catatan kubur mau ini telak masih jadi ndak boleh diatur terserah orang kau nak puji peneta ya pada salah wabillahi taufiq wal hidayah Jadi hadisnya sentiakan dia nak itu malum kata letal cecet natal sebeli manu atau rewas akhirnya juga bisa sampai talak 3 Bapak Ibu saudara sampai itu talak bisa talak 1 tapi 3 kali talak menjadi juga talak 3 itu bisa juga talak 1 pertamanya sisa talak kedua tanpa talak telu itu sudah selesai. Ada juga yang langsung talak 3. Jadi itu syaratnya di desa menjaga. Ya, harus menikah dulu dengan laki-laki lain selain dari dia, kemudian ya ditalak, kemudian habis masa iddah dan bawa dia lewat ya. Itu. Sirina tu malu fikir hadis. Jadi dari ko angkat terlebihnya goyang ya arah. Rajanya ya aras, rompone ya aras bergetar itu, goyang hadir saudara dari bongkar hotel itu bainina, ya, itu luar biasa. Nah, jadi maka dia yang pembawa aras malaikat yang dari kasih begitu berat, tapi setelah dianjurkan untuk selalu bertasbih, si mata-mata serbe, wah maringan ya aras nawawa hadir saudara. Sama juga dengan Panguta Fatimah. Panguta Fatimah itu setelah dia bersuami dengan Ali, mak dareke. Makin ada dareke nasa payero di mana kasih malam payero di mana Panguta Fatimah anakku ngadu payero kamu bayi payet. Apa dari ini tentu kita masih ingat dulu ya pasir meliolo dia itu mampu beret mana pun tahu ya aku tu pabrik aku kai mundur kalau aku pabrik jalan-jalan di mundur dulu dah seperti itu jadi macam lagi di mana itu si tahu menampu mak gini dan sebagainya mak dari dia rohani adalah Fatimah tapi disampaikan bahwa perbanyak tasbih perbanyak zikir akhirnya malu rajam jam-jaman Fatimah Bapak Ibu yang saya muliakan. Oleh itu ibu, oh ibu, yang kumenge zaman-zaman dari belakang malapu asal sakali, melotupi maseri, melotupi rumah masa, engkau papu tak telu milih tujuan. Aja tak ada lagi atas sebeki, perbanyak tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa dijai maringa mati ya ijama jama-jama tadi itu mana pakatu tu tahu na jama mu tu zaman na tapi mana jaman
Panan ya ganti itu selayer dengan selalu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat dona tu nasabar kupur ki masam pajak perlu terutama ajak jorong tapata salai urwata sebelum mata seperti prosesi dan tunggal taala untuk menghadapi berbagai persoalan Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini banyak masalah. Ya kumega masalah pemiga tersepeta terutama kupur ki masam pajak atas seperti dulu. Jangan tinggalkan tempat hadirat sampai itu setelah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu ada seorang sahabat dulu, sidape pangguta Umar masam pajak berjamaah. Tiba-tiba sahabat itu telpona pura mak berjamaah tanpa makan dengan salam ruangan. Nah salam ruangan. Ingat tadi pangguta Umar di mana? Sudah kira. La tusallin nafilatan biasa di faridah. Budaya pangguta Umar makanya sahabat. Aja tepamas sampai sunai mulinga sampai berdua. Akatanir pangguta umat senah muka jorok masih kiri, senah muka jorok mak baca, senah muka jorok mata sebe. Ya keburu ke masanya. Jangan langsung tinggalkan tempat. Nah, hal ini sampai kepada Rasulullah. Letui kuna kita ya rogauna pangguta umat makada angka sahabatna. Nabi tergetek pelimana pengumuman Umar surat itu dan baca itu sampai informasi kepada Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Maka Nabi asabta ya benar kata kamu itu benar wahai Umar. Jadi makanya betul tunggu ke sahabat tak sedepek di masa pada berjamaah tanpa belum angkat dia kata jadi di mana? Sudah kau jauh, ada tempat lagi, ada tempat mati. Ya kau itu gagal leluki, itu gagal repai, itu gagal masih itu. Tenang kita dulu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali banyak masalah, termasuk corona hadir yang sebelahkan. Siapa aja di mana? Kasih anak baru-baru ini. Oh anak corona. Omikron, anak masuk, maka siapa yang mana? Tulikan anak baru, minum kapi pak kapi, jadi kapi supaya baju di mana ada nah, ya. Tapi ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kenapa ini tidak bisa berhenti di hadirat? Nah, kita juga harus introspeksi diri bahwa megamu kata sepeda. Megamuga sikrita banyakkah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tahu ada masalah, dia tahu kurang. Apakah tidak ada yang salah di Rasulullah selama ini yang kita lakukan? Jadi itu juga penting. Jadi oleh itu berbanyak tasbih, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak doa. Termasuk dalam bulan Rajab ini Nabi itu ketika sudah masuk bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana. Coba santri, agak padongan Nabi tak? Allahumma barik lana. Bukan pimar saktana, minum ketuman, minum ketuman di rumah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu yang dibaca ya kubuat tamu itu bulan Rajab, berdoa kepada Allah, ya Allah pak barang kekasih atau tumentar ukur bulan Rajab dan dia udah Sya'ban dan dia pakarat kekasih urutan letu bulan Ramadan. Itu yang didoakan Rasulullah SAW. Ya, jadi itu ada nanti santri saya, santri kita semua. Ya, kita harus hafal itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya pokok mati buka di kota lain situ pak dongan. Ada si baca tu buka kota matu.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana itu bukan hanya kita baca pada saat kita mau makan nasi. Nah, biasa kita tahu iya mina baca ya kumilo manre. Jadi agi-agi milo jantre, agi-agi milo minum, baca doa itu. Melo ki minum es boba. Baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Melo ki manre nasi paleko. Baca. Melo ki manre agal sana ko tata. Tita ni ka. Agal sana. Bolu. Amu bolu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu. Jadi taniyatu Allahumma barik lana fima razaqtana yang dibaca pada saat kita mau makan nasi tidak. Dia enggak ada cuma kedah doa makan nasi, tidak ada. Agak biasa ya guri kosikulai doa makan nasi, doa makan coto, tidak ada. Yang ada itu adalah doa makan aja di melayangre. Tabaca ya supaya mak barakah diri semuliakan. Salah satu doa yang penting di situ adalah waqina azabannar. Jauhkanlah kami dari api neraka. Mari baca kemuliaan karena kita tidak tahu hakikat makanan itu boleh gizi itu benar halal enggak. Jangan sampai masuk dalam perut kita itu kemudian haram guna itu sangat berbahaya sekali. Apa kata Rasulullah? Kullu lahmin nabata minal harami fannaru awladi. Sininna yukukena sabari ada haram dega ko ipaji sanadina beranaka Bapak Ibu semua. Jadi olehnya itu sekarang ini banyak cara-cara orang mencari rezeki. Dia nak kada jalur haram, jalur halal, nawaman. Padahal sumber rezeki cuma satu. Saya ini dalek tas belum lalu, tapi cara kita mencarinya yang berbeda-beda. Nah, olehnya itu ni kana misen kamu si garu-garu anreta, si garu-garu nungata, baca itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat murid mengatakan ya subhana. Kemudian seterusnya asra bi abdihi palalengnya tanah. Pongala taala dengan ya makdai asra bi abdihi. Allah tidak mengatakan asra bi rasulihi palalengnya suruna. Nabi juga tidak mengatakan asra bi nabiyhi pallalangi nabina. Kenapa seperti itu? Kenapa justru bi abdihi pallalangi rituatanna? Ternyata menurut ulama kita bahwa posisi tertinggi di sisi Allah adalah posisi seorang hamba ketika diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi onruk kaminan matan resesena tuagi ketika Allah mengakui kita sebagai hambanya, itu sudah tinggi sekali, level tinggi itu kedudukan kita di sisi Allah. Makanya dalam ayat ini dikatakan asra bi abdihi, tidak dikatakan asra bi rasulihi, juga tidak dikatakan asra bi nabiyhi. Jadi nariku atakin Allah itu mulia. Ayamina dikuata selain daripada Allah Subhanahu wa taala, matuna itu misalnya nakuata kilino. Nah, matuna gitu. Nakuata ki jaman-jaman. Itu hina. Nakuata ki warang parang. Hina. Nakuata ki jabatan. Hina hadir saudara. Tapi kuna nakuata ki Subhanahu wa taala, maka kita berada pada level tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan asra bi'abdihi. Yang seterusnya Allah mengatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
perjalanan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Magi pun Allah Ta'ala masih dinarampe dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Magi nak kada pun Allah Ta'ala min Makkah ila Palestin, dari Mekah ke Palestina. Tapi justru yang disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah masjid. Ini menandakan bahwa ternyata Rumah Masjid sangat penting nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah Mekah itu teman-temannya makna malam di nasabari Masjidina, nasabari Ka'bah, nasabari Masjid Haram, sehingga Mekah itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabari Masjidina. Palestina juga, Palestina makna lebih nasabangkan Masjid Aqsa di sana itu, sehingga kega angka unrum kemudian ada masjid terbangun di situ, maka daerah itu menjadi mulia sesungguhnya. Jadi syukur kimaraju sesena pengagal tako angka unrum, angka wilayah, angka daerah, angka tempat kita tempati di situ tinggal. Lalu kemudian ada masjid di situ, maka tempat itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hampir makna mengatakan minal Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Kemudian makna yang dua masih narampe karena memang pada saat itu baru ada dua masjid di muka bumi ini. Napa metoi angka dua masjid di Kolibuk Nalino yang terbangun. Karena masjid yang pertama adalah Masjid Haram, yang kedua adalah Masjid Aqsa. Pemuda Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah, makai pakutana pemuda Abu Zar Al-Ghifari, kam kana bainahuma, berapa lama antara Masjid Haram dengan Masjid Aqsa dibangun? Makai Nabi ta'arba'una sana, 40 tahun. Jadi 40 tahun yang kurang dibangun Masjid Haram, kemudian dibangun lagi Masjid Al-Aqsa atau Palestina. Jadi 40 tahun yang paling. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang membangun Masjid Haram? Ni kepanitiaan di Masjid Haram. Ada riwayat mengatakan bahwa yang pertama membangun Masjid Haram itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Tapi ada juga riwayat mengatakan bahwa yang membangun Masjid Haram Ka'bah itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panitia Masjid Haram pada pertama kalinya itu adalah malaikat. Jadi nareko engkau tahu sampai hari ini menjadi panitia masjid, berarti orang itu menduduki posisi-posisi malaikat Allah. Jadi syukur kimaraj sesena pengalatala yang kota kong kaki manjai pengurus masjid nasabak jama-jama malaikat itu jangan. Syukur mancaji ke ketua, mancaji ke sekretaris, bendahara, seksi-seksi. Bersyukur kepada Allah nasabak magi kita menduduki posisi malaikat pada saat itu, mulia Bapak Ibu. Tapi ini saya sampaikan bahwa di balik kemuliaan itu ada tantangan-tantangan besar yang mesti kita hadapi. Dan sebab itu pemancai di pengurus masjid mereka tantangan makin mereka tantangan nah sebab ia rosetangi liwat na cacan ke pengurus masjid musuh terbesar itu. Saya kira napanya berusaha pikun awal carana awal salah-salah pengurus masjid. Makanya terkadang itu kita temukan pengurus masjid mereka salah-salah. Sebab magi itu kerjanya setan. Supaya kau salah-salah malu ni masih pengurus masjid dia dah pengurus masjid tas kau untuk ni masjid dia dah kata masjid menanglah setan pada saat itu. Nah, jadi biasa nak kipas-kipas gitu ya. Masa ketua pun paman Nabi Cito ni bendara ni kau jatuh kata dia masa. Oh, jadi itulah hadirnya samudaka. Gangkana si salah-salah tahu maka ni ketua itu maksudnya saya jauhkan.
Mentetu pesekretaris ulama itu nasihat pajak. Mentetu bendahara kena semak kemana kau tu ya mundur kan? Dia negara menurut saja dia samuliakan. Akhirnya dia masih di negara dia. Ya, menang setan. Ya menang setan. Olehnya itu hadir dia samuliakan. Ya kau angkat tantangan. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan itu kita tidak bisa hindari, maka solusi terbaik adalah sabar memuliakan tantangannya. Nah, jadikanlah itu sebagai sarana untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita yakin bahwa pada saat itu posisi kita adalah posisi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia masih di posisi masjid di dunia itu selain daripada Masjid Haram, Masjid Aqsa, kemudian Masjid Nabawi, itu bukan semata-mata keinginan kita saja sebagai orang yang membangun masjid, terutama pemain kampungnya. Jadi ondron-ondron itu masih koridor itu sebenarnya ada memang campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masih Ar-Rahman. Kenapa di sini masih ini? Kemudian kenapa ada lagi terbangun masih di sana? Tiba-tiba lagi ada masih di Ar-Raudah misalnya. Kenapa bisa seperti itu? Itu sebenarnya engkai yaro elulenya Allah Ta'ala sampai itu terjadi. Jadi ini ada cerita unik sebenarnya terkait dengan posisi masjid di dunia. Itu sekitar tahun 90-an engkau muktamar pertemuan ulama besar sedunia. Pertemuan ulama besar sedunia untuk membahas persoalan-persoalan kontemporer yang muncul kemudian. Jadi watero hadir mana tu pandita lupa sedunia Bapak Ibu sekalian, termasuk Syekh Mutawalli Sya'rawi hadir pada saat itu. Ayana ro tempona naukanya ro babak pertanyaan oleh senat pimpinan sidang. Makutan Syekh Mutawalli Sya'rawi satu pertanyaan. Agar nakutanan maka Syekh Mutawalli Sya'rawi ini Syekh Mutawalli Sya'rawi sampaikan adalah seorang ulama besar yang punya kitab tafsir yang bernama Tafsir Asy-Sya'rawi, itu khawatir haulal Quran. Itu beliau bertanya, apa pertanyaannya? Aina zihabu ma'i janazati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegillah bekas wajemena Nabi tempuna mati, itu yang ditanyakan. Seluruh peserta muktamar tidak ada yang bisa menjawab. Tenang mana tahu? Karena tidak ada yang bisa menjawab, termasuk pimpinan sidang tidak bisa menjawab. Tegillah bekas wajemena Nabi tempuna mati. Apa tu ini irisa maka dah kegillah bekas wajah ini sebab yang boluam seperti itu. Nah, jadi maka pimpinan sidangnya ya Syekh, ya Imam, aku bilang Syekh Mutawalli Sya'rawi, pertanyaan Anda itu dipending, besok baru dijawab, karena tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan ditutup, di stop botero tangan itu untuk sementara. Jadi rewan yang pimpinan sidang ini bulan tama ku perpustakaan pribadina mak baca kita nak baca mak dapur kita nak baca dia ada lu jawabannya sampai rewan ni si leureung kita dia enggak jawaban lu sawaliwan cakaruduna mati rosi semenika si koror si depena kita tapi tiba-tiba pada saat dia tidur engkau ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Ayar watue engkau Nabi si bawa se di orang TV ya rumah lampu-lampu ya sekindil katu biasa lampu-lampu bincuk riolo engka kacana mendre melampi angkoro amal dua biasa kata-kata ni itu kindil namanya.
Akhirnya wes si Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya itu yang pimpinan ini itu yang engkau urane sedina neo si Nabi tak ti lampu-lampu. Tapa makutannya pimpinan si lagi wahai Rasulullah. Tegi lo bekas we cemeda tempo tamate. Maka Nabi tak yena semutan aja. Jadi tanya Nabi tak jawab. Nah jelo jaro nego si bawa Nabi tak kali yena semutan aja. Ya kuya tu nas mukutana yena semutan aja. Tanya Nabi tak jawab secara langsung. Jadi makutana ni yaro pimpinan sidagi. Natani yaro si bawa Nabi tak dalam tidurnya itu maka kegi lo bekas we cemeda Nabi Muhammad tempo mati. Maka dia jawabannya yang newena si bana binta yaitu nasa bekas wacemena binta nisu min lagi kemudian ditumpahkan kembali ke muka bumi ini bersama dengan tetesan-tetesan hujan, air hujan. Nah sininna irna tapai webosi bekas wacemena Nabi Muhammad mesti itu ada mesti terbangun di atasnya. Jadi sininna tanah kurena tapai yalo wajibnya Nabi Muhammad mesti masih dibangun di atas tanah itu. Berarti kira-kira kue paparitanya mau buka bawa musina, irwatiro, sama mau masih. Nah, kira-kira kuara udah cumi-cumi. Jadi seperti itu Pak. Ya. Jadi yang pimpinan sidangnya mariulah tadi. Ayo karena jawaban dia. Minum udang baca Syekh Mutawalli Syarawi. Jadi bersemangat. Bajanar yukas mutamare pertemuan ini. Nataja ki Syekh Mutawalli Syarawi kutana dia punya kutana. Mundur senna yero Syekh Mutawalli Syarawi. Ali nasi ser pimpinan sidang tani Syekh Mutawalli ya Syekh ya Imam. Melu kiga mi kalinya yero jawaban pakutana tak. Maka Syekh Mutawalli Syarawi hal wajahta engkau nak melulu jawabannya. Maka dari yang kanan nasa kaifa arifta bagaimana anda bisa tahu jawabannya. Nasayaru nasawan ni'matin ruka manibika sirutu Nabi Muhammad. Maka dari Syekh Mutawalli Syarawi tapi katanya nasa Nabi tak pudah jawabannya. Masih lagi pimpinan sidang maka dari kaifa arifta bagaimana anda bisa tahu bahwa bukan Nabi yang menyampaikan pada saya jawabannya. Maka dia semutawali tisemoga yaro newen si Nabi Muhammad yaro pareki jawaban tiwi lampu-lampu. Maka dia pimpinan sidang saya tidak tahu siapa itu. Maka dia semutawali Syarawi yang membawa lampu-lampu itu adalah saya orangnya. Jadi itu Syekh Mutawalli Syarawi itu biasa bersama dengan Nabi Bapak Ibu sekalian. Yena si tunggal-tunggal nanti nawi capak-capak sini kepamitan Ibu. Sekarang ini banyak orang yang selalu merendahkan ulama. Orang ulama-ulama yang biasa bermimpi bertemu dengan Nabi direndahkan oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ini bahaya Pak. Magi nawali makoro supaya kita ini jauh dari ulama. Itu bahayanya Pak. Kumabela ni boleh tofan ditai, icapa-capa ni tofan ditai, icapa-capa ni Syafi'i dan sebagainya. Satu ulama kita sekarang ini tentu kita akan menjauh dari mereka. Ya ko engkau tahu, mabela boleh sini tofan ditai, telu abala lupoh kenikmatan yang tahu. Kata Nabi. Maka Nabi kita saya di zaman ala ummati yafiruna min al-ulama'i wal fuqaha. Engkau matu sewa waktu oleh umatku menjauh dari ulama dan ulama fikih. Paya betal yang Allah bisa rasa bagian ini. Ya ini itu telu abala lupuh. Yang pertama adalah yurfau anhumul barakah min kasbihim. Nah, batarakir itu barakai pun zaman-zaman ya ro tahu ni. Wani jangan si mata majang tapi dia nak barakah dia barakah. Dia nak barakah zaman-zaman itu musibah besar.
Yang kedua, nasana kita yusallitu Allahu sultanan zaliman. Yarini itu pemimpin yang zalim, maka bawa yang pemimpin Yarini. Karena jauh dari ulama. Yang paling berbahaya adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia, meninggal dunia tanpa memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya lagi Pak Ibu. Jejak lalu tu macapa-capa itu pandita. Dia nak dicapa-capa tu pandita. Apalagi kalau salib Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi dan seterusnya. Karena biasa kita diperhadap-hadapkan nasa kegam pitte Syafi'i atau Nabita. Kegam nasa pitte. Sempajan naga Imam Syafi'i tapi te atau sempajan di Muhammad. Kira-kira kita naik Imam Quran jauh bantah. Pasti kita mengatakan, saya pilih Nabi Muhammad. Kalau Anda memilih Nabi Muhammad, berarti Syafi'i itu salah. Nah, terjebak itu makanya ya. Aja na semakin dulu sempajan na Syafi'i, sempajan Nabi Muhammad makin dulu lagi. Padahal hadirin saya muliakan, Nabi itu mengatakan ketika terkait dengan sholat, agar sana kita sallu kama ra'aitumuni usalli. Asam pajak ko pada tua batin muitaku masam pajak. Pertanyaannya adalah siapa sekarang ini yang pernah melihat Nabi sholat? Yakoyer dan Nabi itu mengatakan seperti itu. Dia nak kena minta sholatlah sebagaimana engkau melihat di dalam kitab, di dalam tulisan, apalagi berbahasa Indonesia. Tidak ada seperti itu. Tapi Nabi mengatakan sholatlah sebagaimana engkau melihat saya sholat. Nanti kami minta Nabi itu aku buat. Dipolitikan yang sampai jatah, sampai dipolitikan. Nah, kalau kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka carilah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Nah, sahabat Nabi. Alias sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu begini. Sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat Nabi namanya. Amusi sebesar untuk itu sahabat. Tapi sekarang ini tidak ada lagi sahabat. Maka carilah orang-orang yang pernah melihat sahabat Nabi, tabi'in. Tidak ada lagi juga tabi'in sekarang. Cari tabi'in, generasi selanjutnya. Setelah itu carilah seperti kelas Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi. Setelah itu carilah ulama-ulama selanjutnya sampai ke Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sebab itu hadir sebenarnya Imam Syafi'i itu jauh lebih duluan dibanding Bukhari Muslim. Ada lagi guru-gurunya itu setelah Imam Syafi'i baru sampai ke Imam Syafi'i. Jadi itu Imam Bukhari Muslim itu adalah generasi sekian kalinya dari Imam Syafi'i. Makanya itu ada sekarang orang, maka dia yang pakai pendapat Imam Syafi'i, nah semakin dia senang pakai hadis Bukhari Muslim. Bagaimana bisa dia menggunakan hadis Sahih Bukhari Muslim? Nah dia juga ada Bukhari Muslim lewat nanti. Artinya membela rumah guru seniornya rumah Syafi'i, nampak kemudian Bukhari Muslim pak. Pikir cara anak guru belok malih hadis anak guru kan. Jadi ini juga penting kita belajar sejarah. Apa yang boleh ini sesejarah mampu sejemu-jemuki. Iya. Nah, saya hanya mau Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Saya tidak mau ikuti Syafi'i. Apa dia nak pakai hadisnya? Oh, jangan dulu, kita lihat sejarah dulu Pak. Jadi yang harus ini untuk lebih penting sekali kita ini untuk selalu belajar kepada ulama-ulama kita.
Kemudian ulama itu memang diberi mandat oleh Rasulullah untuk diikuti itu. Ada Nabi minta, al ulama warasatul anbiya'i. Ulama itu adalah pewaris nabi Muhammad SAW. Jadi komeno kini sengi maga sampai Nabi minta, lihat ulama yang betul-betul ulama. Ya. Yang penting ulama, jadi ulama lain itu. Ulama lain itu. Ya ulama artinya orang yang memiliki banyak ilmu. Tapi ulama lain itu. Ulama itu ya, tanya ulama. Jadi itu kalau seperti itu jangan diikuti. Ulama betul. Yeah. Sehingga teman-teman mikir sehingga tidak boleh kita itu jauh dari ulama. Ya nak kata pandita ada pergi anggur di kota pandita. Ya kau balik dia lima ada pergi kota pandita yang paling tidak jangan mencelah ulama. Masalah kita telur balak dulu bukan lagi. Dia nak barak aja macam-macam. Pagau bau ni pemerintah yang ketiga mata kiri kau kata digagas atau tempat ibau. Kuma bela ki boleh sing tempat kita bapak ibu saudara. Itu. Jadi dari makwana naru ya dari makna sing tempat kita tidak boleh kita pandang enteng. Ya, tidak boleh kita pandang enteng. Karena beliau itu terkadang memang bersama dengan Rasulullah SAW, termasuk Syekh Mutawalli Sya'rawi itu bersama dengan Nabi. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu dia nauki Imam Al-Ghazali sedihat desa okulalanna kita Ihya Ulumuddin sampai beliau itu melaporkan kepada Nabi, ya Rasul hak desa mu gaye. Maka dia minta hadis semua ya tu. Okey ni baru Imam Al-Ghazali itu menulis. Jadi Imam Ghazali itu belajar langsung kepada Rasulullah. Jadi mati ni Nabi tak mak guru mubi Imam Al-Ghazali kalau minta. Dan banyak ulama-ulama itu berguru kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga ada ulama mengatakan begini, betapa miskin ilmu seseorang kalau hanya masih belajar kepada orang yang masih hidup. Kode faga gana seguru na tomate nonde maguru malulungu patu nasa pada senena. Artinya mate ni rotawe nonde bubi maguru. Ya po ini mate ni guru tak. Kan beda. Maguru ki okoto mate si bawa mate ni guru tak. Jadi kan yang banyak itu mati di guruna, tapi dia nak guru kutu mati. Ulama-ulama besar itu banyak langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pentingnya Bapak Ibu sekalian sebagai ulama. Jadi posisi masjid itu seperti itu tadi disampaikan. Sehingga yang masih dia perlu latih jam pagi. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa bersyukurlah kepada Allah yang memanjai di pengurus masjid. Nah, ada wasilah yang memanjai di pengurus masjid. Apa pahalanya? Maka dia minta membana masjidalillah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walau kama fasikotati, namun ni pada raja-raja masih saramanu-manu masih naurusuk na bangun, betul namu bicu masih dia, na bangun naurusuk, banallahu lahu baitan fil jannah. Sangadina itu ibangun yang dipanggil Taala bola maraja di lalu surga pamasena dengan Taala. Luar biasa, Pak. Olehnya itu syukur yang kita pernah pakai tutur mengatakan mencari pengurus masjid karena ada istana megah yang menantikan kita nanti di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi yang kalau di masjid,
Asalnya imam pura lima bangun masjid, lo ni di masjid, lo ni masjid. Sebab aja ni bangun tapi makun tu lemak berenya ke masjid. Harusnya kita isi Bapak Ibu sekalian. Panenungir ke masjid. InsyaAllah ia kemanungan ditunjukkan tentang itu akan nanti terbawa sampai kita meninggal dunia. Ya, kita itu dengar informasi wali kota Bandung beberapa hari yang lalu, mungkin sudah lebih 1 bulan yang lalu, itu meninggal dunia pas hari Jumat Pak di masjid. Itu menurut berita yang beredar. Ternyata ditelusuri hadirin-hadirat, wali kota ini sesibuk apapun ia rapai pertemuan ini, betapapun pentingnya rapat itu, ia kena rapi waktu sembahyang, semua harus stop, berhenti semua kegiatan-kegiatan itu dan harus sholat berjamaah di masjid. Dan hebatnya lagi, alien macam imam. Nah sebab memang dek memang tahu nawuding menjadi imam tawe ya ko angke pimpinan tanya. Sebab engkau terlalu tahu ia ko angke dia nawuding imam. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan bahwa engkau terlalu rupa tahu ia ko angke hadir dia nawuding imam tanpa seizinnya. Nomor saya di pemimpin. Jadi bahasa nanti Pak Bupati atau Masih Rahmaya tidak bisa kita menjadi imam kecuali ada izinnya, karena dia yang paling berhak menjadi imam karena beliau pemimpin. Makanya kalau kita menjadi bupati siap-siap juga menjadi imam sholat. Saja dia menjadi imam sampai ini itu berhak. Kecuali kalau ada izin, baik kami ustaz ini jolo Pak itu si macam boleh. Sebab apa palau. Yang kedua adalah tuan rumah. Ya kong katau pun tuana banyak tamunya tiba-tiba kuro masam pajul bolana ro karena mungkin jauh dari masjid. Yang berhak menjadi imam sholat pada situ adalah punna bola. Dia nak menjadi imam yang tamu itu kecuali ada izin baru itu. Yang terakhir adalah imam rawatib. Imam rawatib itu adalah orang yang dipilih oleh jamaah menjadi pemimpin sholat dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Itu imam rawatib namanya. Ia imam rawatib dia nak dirimangi ia boleh apa palaluna. Mu macam ni, mu jauh baca kedai, mu jauh baca pun imam, mesti ada yolo, tak boleh. Lawan jadi itu nasabari kota tamu kota sini masih di kampung atau bahkan di kampung kita sendiri dia nak diki majaruju tanpa lupa terikepi lupa lejuru pangkat itu bangkor dia terikepi dan lupa maka mana sultan dia berkata hasilnya pakai apa nak kaya amu pakai lah mengucap baca ku imam rawatib tidak bisa langsung kita menjadi imam. Makanya anak-anak santri tahfiz banyak sangat dia nak kalau masih kita tahu ajalal ke pemono ko dipersilakan. Pangkat imam si dodonna imam masjid imam rawatib berhak menjadi imam. Jadi apa nak di kita macam imam kena persilakan pada onaknya persilakan jadi imam. Coba nak dia nak jadi kong tahu lupa tadi kepi madulu ya tempat di sana gitu. Cuma ya tu siro ini imam rawatib gili mutok lemundi kaman aku turita manuan bacana dia mereka ikut presiden tapi di jolok dia barakat dan seterusnya. Pangkata tu imam di sisi namanya saya pokoknya ia dah puri kamu malah dia pergi kamu lupa memang dia lokoro monro malah monro mana mana mantap lah teman angkat tu nak keruhan dulu sama sisa namanya dewi maka dulu bacaan.
Artinya overdosis aku makori, biasa aku makori. Moi maki tapi ya itu betul. Kamu aku terima di teto macam misalnya sebagainya. Kan kayak nah maka dek na pak kamu ni luput na tu layu malas tang di na giri-giri. Wih, beda lah, dah mana? Beda lah, dah mana? Itu ya. Tapi memang hadir sebelah ke posisi itu memang begitu ya. Jadi itu imamnya luar biasa Pak itu. Dan perlu kita hormati, perlu kita muliakan imam itu sama yaitu imamnya posisi Nabi. Magi waktu ada posisi Nabi, nah sebab itu imamnya yaitu Nabi tak imam. Berarti dari Quran kata macam imam, berarti dia menduduki posisi Nabi, perlu dihormati, perlu dimuliakan. Aja tanah lagi Pak, kata itu biasa tanah lagi iman lah. Tuh nasa iman itu dulu. Engkau caranya apa kampungnya, lambat cedek imangi engkau. Asal, angkat dulu nasa iman. Selibang siapa? Si senang kata si acarana rubali bolana, dek panasadia kali pun imang boleh nasa. Maka tu nasa iman itu cepat. Jadi istilahnya maju kena, mundur kena. Ya kasih. Jadi itu kau malu kiman jadi imam minta saudara saya imam di sini. Kau malu kiman jadi imam minta dua modalak nama rukun. Kalau saya dimakan lagi, yang kedua sabar apa ki? Nah, pemilik itu, tahu jangan cepat-cepat baca imam. Kata mereka, tahu dulu. Kan dia cakap. Jadi kadang-kadang kita itu mengatur imam. Dia polisi hukum kuna kalau mangat cepat itu makan masuk panjang. Itu jangan. Jadi komelo kimatur imam tak ada sesuai selera, tapi sesuai agama. Sesuai agama maka cocok moga ya. Kemudian yang imamnya hadir sabudiakan di masjid itu dek nawat di kamar terpeliga perpalalu imamnya. Jadi ia panawat di kamar tahu ya ko angkat perpalalu imam. Jadi kumelo gitu kamar imangi biji. Magi ko imai kamar ni. Tidak ada yang bisa berhak hadir saudara. Deka kamu mu ketua panitia masjid tidak berhak memberi izin orang untuk kamar yang pada saat orang mau sholat kecuali imam. Magi Bapak Ibu saudara sabah ya kedua menit purana kamu tahu tidak ada yang siap untuk menjadi imam lebih dari 2 menit apakah sedia engkau bersedia maka harus kamu kembali kamu imam kan biasa tuh mereka kisi batu tapi dia sedia menjadi imam si soro-soro tahu ini nak saya ini nak oh ini nak ditolki ini nak di bawah atau kasih ya lega usah kalau begitu pura mak namanya 2 menit lebih apakah di masjid imam harus kamu kembali. Kemudian yang qamat itu adalah siapa yang azan itu yang qamat. Maka dia minta mayu azinu fa huwa yuqimu, siapa yang azan dia yang berhak mengqamat. Jadi itu kok ni kamu itu tuh dia bang itu tuh kamu ya. Dia nawat dia rotau lengi kamu tuh. Nah biasa tongka majarujud. Alina tu terakhir engkau. Tapak kamu ke rumah. Kamu nasi. Masih dia nasi masih kau tu kamu. Padahal yang berhak kamu itu adalah yang azan. Yaitu nasabari ke pura kimabang aja kasalayun rohtan sebab sadia kimatu kamu. Sehingga hukumnya itu makar hukum napak bangin mesupulir masjid sebelum terlaksana solat yang sudah diazankan itu makar hukumnya nama supak bangin oleh masjid ikupuri mabang sampai selesai dilaksanakan solat yang sudah diazankan itu. Misalnya puri mabang kumang Aisyah dia dah masuk sangat dina pura masa banyak Aisyah kecuali kalau darurat pura mak bawe tanpa masih kemudian jambang lalu
Umpan saya itu kemuru. Ya seperti itu Pak. Nah biasa tong kay rupa bang pura manima ban apa masuk majenya. Nggak cocok kalau seperti itu ya. Dilalu nak baju dia mak bang, dia nak baju. Pola itu busuk-busuk, lambat nasar. Apa ni? Pura memang apa masuk majenya. Tak bermuka setelah ajanya dia orang dapat tamsi mak bang. Jangan ajalah politik sih. Jadi itu dalam azan itu ya. Siapa yang azan dia yang qomat. Maka rukun nama setahun ya. Boleh masih dia kubur di mak bang. Karena itu tadi Rabu itu namanya kamu jadi pak bang. Nah sehingga pernah terjadi di Rapang di Masjid An-Nur itu 2 tahun kamu lalu mana kamu nak sedi kamu koe lalu mana kamu nak kurang lima kamu nak apa sih lulungan semagi di takamu nak sekaya mabang dosi di magi takamu nak sekamu saya khawatir kita. Jadi mu masih ke waktu yang bertani mak bang, ayo ke petakaman. Ya kecuali kalau dia agak siar pak bangero minta lah ke kuese atau urusan lain malas dan sebagainya, bolehlah digantikan oleh orang lain. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu masjid Pak. Seterusnya saya langsung saja material Nabi ketempona Isra Mi'raj itu sesungguhnya Lailatul Natarima ya segi sempadan lima waktu. Sempadan lima waktu subuh loro asar maghrib isya. Memang pada awalnya adalah 50 kali sehari semalam. Tapi nasabari sirut Nabi Musa alaihissalam senang ibu dan kepangkatanmu sama kada deno di paltu makmum 50 raja rabbak wasal akafin fa inna ummataka la tudizan rewa kipimu Muhammad billau madingengi supaya wadi kasinawawu makmuan umat tidak mampu malam mau Muhammad cece de bolu kesi di malam mana sedangkan umatku nasa dino yang kuat. Padahal umat yang terkuat itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Onrolak dekne magala itu umat Nabi Musa. Itu bandingannya itu sedi orang empat orang yang amparita. Napa di seiman tenaganya itu Nabi Musa alaihissalam. Onro galaknya itu Nabi Musa itu biasa kau tahu iasan Musa biasa itu magala-gala. Sebab letek barangkana Nabi Musa. Ya, sini tempat mikir jadi rewa ikan kana terakhir itu 5. 5 sempat waktu subuh loro asar maghrib isya subuh 2 loro 4 asar petanggakan maghrib 3 isya juga 4 ya. Sebenarnya saya menjelaskan kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, kemudian siapa yang pertama sholat subuh, kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat, siapa juga yang pertama sholat zuhur. Tapi sepertinya telah kita bahas jadi mudah-mudahan di tempat lain bisa kita bahas. Magina sampai jadi mengharibi 3 rakaat. Siapa yang pertama sholat maghrib di dunia ini? Sholat isya. Siapa yang pertama sholat isya kemudian maghrib petang rakaat sampai jadi isya? Ya, tapi kembali bahas yang dijadiin marana mahir. Ya, jadi sini nah. Ya, kita bahas subuh saja. Subuh. Magi naik sampai subuh 2 rakaat. Siapa yang pertama sholat subuh? Di dalam kitab Sulamul Munajat karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama yang pernah menjadi mufti di Mekah, orang Banten yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani.
Beliau menulis sebuah kitab yang bernama Sulamul Munajat, syarahnya Safinatus Shalah, bukan Safinatul Najat, syarahnya. Ya, Safinatus Shalah. Di situ disebutkan bahwa yarwa panglutan Nabi Adam alaihissalam sumprui nasabah dua persoalan tempone persupole suruga. Di malam hari itu mempetakam degaga sisa sekali cek nalolung nei tahu diminta mata liwa sedana Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tiba-tiba tapamumpu itu Pak Garmi pajak sadi gue tapang kau diminta mata syukur gue alhamdulillah karena dini witan engkana cahaya cede liwa diuna Nabi Adam alaihissalam, sehingga pada saat itu mas sempajang itu dua neraka persis di waktu subuh. Maka dia dikutip Syekh Nawawi al-Bantani yaitu nasabah sampai subuh dua neraka tambah itu patur season nih. Baik, magini makundai patur enggak? Baik, ya ko cauki tudang leu-leu atau santai-santai sisaki. Siapa yang pertama salat zuhur adalah saudara itu pangguntan Nabi Ibrahim alaihissalam. Magi dapat terakan empat menurut syukur marah sesuai dengan Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah syukur sabah angka paselena anak-anak boleh surga. Yang tempoh Nabi Nageri anak-anak angka paselena boleh surga. Syukur Nabi Ibrahim alhamdulillah kapaselena. Yang kedua syukur Nabi Ibrahim nasabah salama itu anak-anak boleh sengamati. Bukan main Bapak Ibu semuliakan. Anak mapakario betul mapakario nah disuruh kigere tidak mungkin, tidak tega hadir sebenarnya seorang ibu seorang ayah memotong menyembelih anaknya riwayat tu mapakario nah dia agak melo dia kalau nyawana gere anaknya kecuali itu biasa kata melo gere anaknya ya kuma pakeri-keri anaknya dong gere pun tapi apa kira-kira tapi aku dalam kondisi normal tidak mungkin apalagi pemakapan ini nampak kira tapi itu jadi syukur mana sesuai penguatan Ibrahim. Yang seterusnya yang ketiga adalah syukur Nabi Ibrahim alaihissalam nasabah ya rogauna melo gere anakna diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir syukur Nabi Ibrahim nasabah ya pastelena anakna yang ada tu bembekna anakna Nabi Adam alaihissalam ditale Habil boleh surga. Maka lagi magi nang kabembekna anak Nabi Adam. Jadi aro tempona isur makaroba anak Nabi Adam Qabil si Habil pada makaroba dua-dua. Yero Qabil nale bembekna kamina madukoi kamina bicue malah satu umat. Yero na pake makaroba. Sementara yero Habil nale yero korona kamina macam moese ha malumpuh. Satu diterima kurbannya, satu ditolak. Diterima karbana Habil, ditolak karbana Qabil. Min rei mompoi serati, nauno selesai. Nauno Qabil. Qabil itu makbunuh, nauno ditolak Habil. Itulah peristiwa pembunuhan pertama di dunia ini, Pak Ibu. Jadi pembunuh pertama di dunia adalah Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Orang yang pertama meninggal dunia di muka bumi ini yaitu anak Nabi Adam telah Habil. Nah, pada prosona purana namuno selesrna deni sama kada agama nagaukang ni sakil kana. Maka na nasabak na panang ka mate deni sama kada ami gaukang na panang ka mate. Jadi angka mana-mana na utus mengangkat gurab itu babasalah guraban malagayaro sito yaro manue dan kan angka mate cedi yana ro tuwero na kai kang itu kota na yaro selesur na matewe na panapatama kular na ro tanay kami mengatakan oh makoni carane ya kung kato mate ya kairin kota na kemudian patam kular na seperti itulah yang sampai sekarang kita lakukan. Jadi syukuri Nabi Ibrahim alaihissalam lo sesina muatala mas sempanya di petang rakang
persis di waktu duhur, maka dia dibuta tepan ditayar ia nunas sabari sempaja lore patang rakaat. Salat asar 4 rakaat. Yang pertama salat asar adalah pangbutan Nabi Yunus alaihi salam. Magina patang rakaat sempajana engka to 4 nang syukur. Lomoro se syukur iritu Nabi Yunus nasaba lepai pole petan ami taulengi pada saat dibuang ke laut itu yang andre balik rumput. Yang kedua syukur sabab lepai pole petan wengi. Yang ketiga adalah syukur sabab lepai pole petan atasi nasaba itu kota di kedalaman yang luar biasa itu pasti gelap. Yang terakhir adalah syukur sebab lepai pole wetana baliwi. Begitu gelapnya di dalam perdikan itu Bapak Ibu semuliakan. Syukuri asabah salami pole korol mas sampani Nabi Yunus patan rakam persis di waktu asar. Maka dia dibuka Syekh Nawawi Al-Bantani yenuna sabari sampaya asar patan rakam. Salat maghrib akan rakam niga pertama sampai mengharibi ya nari tupang ruta Nabi Isa alaihi salam. Magina talun raka sampajana engkato talun non syukur Nabi Isa. Yang pertama adalah lepai pole tuduhan orang sebagai Tuhan. Nah sebayar Nabi Isa pada awal itu dikatakan sebagai Tuhan. Ya senipuan sama magi de gaga ambona na jadi koridino. Jema kene tawe masyarakat ya kolega gambona pung Allah Taala tu ambona ya ko puang yang ambona kuatu tu manana nasaba amboy mapapati ayan tu biasa kung kata warung ambona arung tu anak tapi ko indok lang nyaru tanya arung bapakna biasa pajar tu sebab ambona mapapati tapi kecuali kung ka kampung lain indok na tu si mapapati itu kan tergantung kesepakatan orang. Ya kan, bukan juga agama yang atur itu. Tapi saya biasa mengatakan, degaron awak dimakum ko engka arum baru nanti. Tumalanti si arum baru. Sebagai yaru diolo manca jaru tawel muruset di warani. Manca jaru tawel. Yang kedua pur manci pemimpin. Yang ketiga sogi, yang keempat adalah macai atau pemerintah hadir sebenarnya. Itu nasab ada arum tawel. Jadi perlu toro risa ini maka magi naru tumata kurio agar sabar naru. Siapa tahu dia manasa sabar naru itu juga penting ditelusuri. Sini teman mikir hadir. Jadi yang kedua syukur Nabi Isa nasaba sabara induk na tarime bicara masyarakat tempo na mimana na dia kalakaina. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara tempona janji Nabi Isa macur tak mana sih di kampung tahu bahkan sampai di luar kampung itu ngana Nasir Maryam Isa masih di matampumu di galakain mati tamal tahu. Jadi itu pacuri Pak Gusip waktu namu patu Nabi Isa kami menang itu ya siapa aja. Jadi kamu minta anak kalau cuma kupe hujan-hujan lo. Pangkusi ke tempona Nabi Isa alaihissalam ini. Coba nang kana HP viral. San kana tahu. Sabayero Nabi Maryam 75% itu waktunya hanya di masjid berzikir berdoa kepada Allah. Tapi tiba-tiba hamil. Matampu dia galakena. Mencuri tahu. Mimana sidana de nama cerita tahu ya na siara masing-masing mataku mencuri taman tahu ya. Tapi Maryam mengatakan ya Allah ini puelo ya jama-jama kajian puang dengan kau sijuk kasih bakal loe dengan kau sijuk kasih bawa uranile sileuran kalau loe tapi ini puang melo papole jama-jama saya terima dengan penuh kesabaran dan ketabahan syukur Nabi Isa. Yang terakhir yang ketiga syukur Nabi Isa nasabah pagi masyarakat pada saat itu sudah kembali meyakini bahwa hanya Allah sebagai Tuhan. Masa panjang Nabi Isa telur rakam persis di waktu maghrib maka dia diminta terpandai. Itulah sebabnya sepanjang maghrib telur rakam. Terakhir adalah sholat Isya. Ya dari itu petang rakam yang pertama sholat Isya adalah
Pangluta Nabi Musa alaihissalam. Magi na patang raka sampajana ang kato apa no syukur lo morosedi yan narito syukur na sabah lepai pole alalungan na Fir'aun na sibawa tentarana. Akan kita tahu sejarahnya itu. Ya tempo ni lalu pun kasih ya alhamdulillah ditenggelamkan itu lantaran Fir'aun ya selama itu Nabi Musa alaihissalam ya. Yang kedua adalah syukur sabab kamu rewa pima bukan pona benena komadian. Yang ketiga adalah syukur sabab seluruh pima benena. Sebab itu Nabi Musa komadian monro tempuan purma bene niga benena anak Nabi Shuaib. Magi dia pu bene anak Shuaib cerita kecil ibu. Iaro anak Nabi Shuaib sewa waktu dua anak makunrai loi mapenu bembe tapi yero bunge waktu yero tatu tu dikasih yero tatong kapatong ko na bunge apa orang ni lupa nak wadi tatimba na dua mi makuna kurekoma mon rekasih tu da yero anak saya memata je tahu di bantu we maginan kaya Nabi Musa takap boleh masir lari ilalu boleh masir sabab kacede masalah letu kemudian ni tenan nam seba mono kasih matanya tu dah maga kini na semelo ka pinu bembe kuna dia udah kasih buka ya pintu na bunge we apa urane lo kuna pu ditatimpa yer Nabi Musa pon galakna set di bawah limanna na pakai makka yero patutu na pintu ya sana bunge tak buka sila lolo emi ni kasih bembe Nabi anak Nabi seba rewe Nabi anak Nabi Shuaib di bulan mencurikan maka dapat apa engkana sekalo panti yerna sekalo makanja tauna magala semparo Nabi Shuaib bahaya ya nak macuri takalulu ni miru ni kapal malakai itu luar biasa Pak. Padahal yang kalinya ceritanya ya anak Shuaib ini persoalan tapi yer Nabi Shuaib matawlanda matawlanda yero leset masulah yero wijana kasih ada na pada sisa tahu ada ini disijokkan ni urani tanah-tanahmu igan tangga benih ni ko kalolo ini mana mereka aga bahaya Nabi Shuaib tak serang ya jadi hadirin semuliakan perlu itu dijaga nah ya mampu bahaya ya kung kanata kita baca ya madin hukum jadi terutama jika 10 ya madin ta 10 lebih luar sehingga dia nak kedosa lama di syarq maraja jadi nak pangadi pa ya mampu hadirin dari semasa kadang era milenial sekarang ini sangat luar biasa. Ya ada ini japi-japi yang pipak doang hujai-hujai. Apalagi kau dia atau si bawah. Oh kau di Makassar Makula kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Di mana kina? Ada ke di rumah ini? Mama baca-baca belajar kah? Padahal belajar si bawah. Orang ya video call nasa sana orang di sini. Apa itu loh dia tidak ada orang nak betul dengan apa ngul makan. Nah ya ketua video call, kita wajib kecil le makoi, kita wajib itu berdarah. Jadi hadirin semuliakan itu penting. Jadi tabacanya anak tayamati nikah 10. Insyaallah dia nak berusaha. Angka makutana yang maka dapat dimutogi baca-bacaan lah kai. Magi bu, dimutogi bacaan lah kai. Nah, waktu dimutogi kung kalak kai malira lira tabacaan lalu. Apa matanda mudo tu kung kalak kai malira lira logi misang ibu lakai malira lira ya kung kalak kai muni hapena o yorona benina muni hapena yorona benina nari yang hapena lo awira mundi lo nakka malira lira jadi bahaya itu kumakonir perlu dibacaan ya mati apa bahaya nih ya mana iya kok moni hati tak aku kira lah benita bicara macurita supaya niscaya benita kasih makalawan malam semua balik na urus babana
Tapi kung mabila yung makacok mo kurmay, bahaya itu. Mangkumotori di urani, wadi mututi baca-bacanya, bayininta. Pak Migato tu makul kejadian dia. Masalah laki negara-negara Facebook. Magi na sabab piti foto na minapende, di na kanabuan na pende, foto na laki na. Jadi di sini-serong ki magkunday pendre foto na laki tak magi mo dilig na. Magi pendre. Si foto ni mabuti to iwa na makor na kaburo ni uli na pendre. Inilah Arjunaku. Oke koro maganda. Inilah Arjunaku sampai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini pendre foto na laki kana tu matu orang ni maliwason. Garu ki pada salah. Innalillah. Jadi tak pendre foto na supaya dinaganggu setan sini tu malam weekend. Jadi makanya Nabi Syuaib nang kali cerita anak-anak obisi sayar kalau lumai obi Jiloni anak Nabi Syuaib lalu nak orang malapin aram pengatakan makanya anak Nabi Syuaib inna abi yad'u kaliyaziyaka ajrama sampai talana Musa nabi kiambo ku melokin ere pamala sabat tabantu ki kasih onna Nabi Musa ya bah cocok ni tapi mako sarana iya munuyolo aja lalu munuyolo iko munuyolo makanya anak Nabi Syuaib bicarana na iya petunjuk jalan dia mana kisuruh mundur-mundur. Nah saya ke mundur-yolo ko bibi ama ni melok minta ko. Oh suka matu minta ko. Jadi mantap kan Nabi Musa ya jadi ke mundur-mundur ko. Ya mundur-yolo sepi bicarana ko belok kanan belok kiri. Maka Nabi Musa ya ko belok kanan ada pe kilo kanan. Ya ko belok kiri ada pe kilo kiri bisa itu maka oh kiri sih. Oh kanan sih. Nah, karena sampai di rumah Nabi Syuaib, makanya Nabi Syuaib dan orang ini, nabudan Nabi Musa, uridu an unkihaka ihda banatayya hataini. Melo kasih tongan Nabi Musa pasiala ki anakku ye dua salah sewana dua, iko menipite maloroya ya to macoy mo mala, iko meni. Napa pala liman Nabi Musa maka pipu carana kasih melo ka penting na lari bawa makole master dega gadi bawa makalai Nabi Syuaib dega persoala yaitu ya putu sompamu maharmu wadi mo yato maka pipu carana maka dia tu maharmu paku bawa ni hampir nak bembeku samanya hijadin arwah tahun. Jadi hampir nak bembeku arwah tahun ya kujar maharmu jadi ya naruna kado ini ya Nabi Musa jadi sompan ya tu Nabi Musa ko baina nampirangi bembek nama tuan na arwah tahun betul di moto tu makro maka da utari mai nikah yan bintian dengan mahar hampirangi manuk nama tuanku 5 tahun karena Allah wajib dan itu bisa dicicil. Jadi itu maharnya bisa dicicil. Kenapa ada kata-kata dibayar tunai karena Allah? Karena bisa dicicil. Jadi wajib itu makanya dengan mahar sebuah cincin emas dibayar cicil karena Allah. Bisa juga begitu. Bisa dan sah itu sah nikahnya itu. Itu. Jadi nampi ni kasih pura buat Nabi Musa nampi ni bebek nama Tuhan arwah tahun genar arwah tahun maka Nabi Syuaib Musa genarnya arwah tahun fa in atmamta asran famin indi ya kobelo ko pagan 10 tahun iko mani tumak bagena pak biasa tu ko makororiolo pakampi mabagi wasel gitu ya bagi wasel ya ini tahu mampi sapita ibagi wasel bebek tak. Makanya Nabi Musa dia bergagah waktu remuk itu makanya itu carana atau rena makanya bisa pakuye sininna anak Nabi birangi ya mana malai sininna lagi kumana punah asal ya roh melabok-labok rata-rata anak Nabi bisa biraman makanya kuyak mali birangi tetap di mingawala. Maka Nabi Musa itu terjadi. Nabi bebe, maka benar sitang hadir sama nak mak bijak-bijak. Sininna nak Nabi bebe laiman. Oh nala mana Nabi Musa.
maka dia Nabi Shu'aib dia nak cocok Musa irubah peraturan itu. Nah sebiko sih sininna laye anak Nabi be ya mana malam sininna birangi kemana punah. Maka Nabi Musa ya tu jadi nampi berbilang si tahu mak jabilah si bebe sininna yang Nabi anak Nabi be biramasi dalamana si Nabi Musa alaihissalam. Jadi pasenna di guru tak haji Abdul Malik Hussein Kaliolo maka dayak kodalek Nabi Matu tahu mo biko ga batita mino palesei patat deni tetap seru tu itu tahu nak pamati. Jadi itu dalek purai warken na pakai masuk kelpuna lino. Nah dia nak wajib mati tahu sangat hari itu engkau apa senang yang sangat seru tu biar dalek tak. Ia naro Nabi Musa alaihissalam terakhir syukur Nabi Musa sahabat seru tu biar ujung jannah. Jadi apa nabi syukur sehingga dia samudahkan mas sempadan Nabi Musa alaihissalam patarakan persis di waktu Isya. Makanya itulah sebabnya sampai Isya patarakan. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Dan baca doa. Ya baik, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah sampai doa dengan seluruh hati dan gerak mohon amin. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dika farqan ma'suman amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi